Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangatnya untuk mengikuti pembelajaran via daring untuk mata kuliah bahasa Inggris 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan vocabulary question. Masih sama dengan pertemuan yang lalu pada video kita sebelumnya. Untuk vocabulary question pada kesempatan kali ini adalah sebuah pengembangan, dimana untuk kajian pokoknya berkaitan dengan sebuah konteks kalimat dan kata-kata yang ada atau frasa yang ada dalam sebuah kalimat atau difficult word, dimana kata-kata yang dianggap sulit atau sukar dalam suatu kalimat tertentu. Baik, sebelum menuju ke kajian yang lebih jauh, marilah kita alangkah baiknya untuk mengetahui atau menelusuri atau menunjuk, mengeksplanasikan, menjelaskan bagaimana sebuah indikator pencapaian kompetensi terkait dengan pertemuan ke-10 via daring. Baik, untuk kompetensi yang akan dicapai masih sama, masih satu rumpun dengan kompetensi yang sebelumnya, yaitu membaca teks bahasa Inggris dengan cepat. Ini masih sama dengan pertemuan yang lalu ya, masih dalam satu rumpun kompetensi. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, ini adalah pokok bahasan ataupun kajian pokok kita dalam sajian kali ini, yaitu menentukan frasa kunci dalam konteks kalimatnya. Kita menentukan sebuah frasa kunci dalam konteks kalimat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran daring ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menentukan frasa kunci dalam konteks kalimat dengan baik. Pada pertemuan ke-10 ini merupakan suatu pengembangan dari vocabulary question pada pertemuan yang lalu ya. Untuk kajian pokoknya marilah kita simak slide selanjutnya ya. Oke, kita masuk kepada kajian inti, di mana kita mempelajari tentang vocabulary question. Masih dalam reading strategi yang keempat ya. Ini adalah sebuah pengembangan atau sebuah alternatif solusi, di mana kita disuguhkan terkait dengan vocabulary atau menentukan arti dari sebuah kata tertentu atau frasa tertentu dalam strategi reading ya, lagi dalam satu bacaan tertentu. Kita simak, di mana kita mencari sebuah arti atau maksud kata tertentu. Dalam mencari arti atau maksud itu, di sini kita menggunakan satu kata kunci ya, atau kata yang dapat kita gunakan sebagai jurus kalian dalam menjawab soal terkait dengan vocabulary. Di sini kita perhatikan, di sini ada use context to determine meaning of difficult word. Jadi kita menggunakan konteks pada kalimat tertentu untuk menentukan frasa atau kata yang sulit itu ya. Sampai di sini paham ya? Kalau kita menentukan sebuah kata atau frasa yang sulit dalam bacaan, misalkan dalam suatu bacaan kita diharuskan untuk mencari kata tertentu, misalkan seperti pada pertemuan yang lalu, kita bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan konteks pada kalimat tertentu. Misalkan dalam satu kalimat itu konteksnya membahas apa, seperti itu ya. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan pada tabel. Nah, untuk tabel atau kolom yang sebelah kiri ya, bagaimana untuk mengidentifikasi pertanyaan yang menanyakan tentang vocabulary atau kata-kata sulit. Di sini untuk poin yang pertama, what is the meaning of, misalkan katanya apa, inline ya, pada baris ke 1 atau 2 atau 3 atau baris ke 5 ya, pertanyaannya seperti itu biasanya. Kemudian untuk
poin yang kedua, the word, misalkan katanya apa atau frasanya apa, inline. Nah, ini pada baris pertama, 2, 3 atau yang kelima, is close meaning to. Nah, ini sama yang ditanyakan sama poin yang pertama dan yang kedua, ini menanyakan tentang kata sulit atau frasa yang sulit seperti itu. Kemudian untuk menemukan jawabannya, information to help you understand the meaning of a noun word. Noun word can often be found in the context surrounding the unknown word. Nah, ini terletak pada yang saya terbalik di sini ya, dimana kita membantu informasi yang membantu kalian untuk memahami kata tertentu atau yang jarang Anda baca dalam sebuah bacaan, atau yang kalian temukan dalam sebuah bacaan. Nah, itu informasinya ada di sekitar ya, dari sekitar kata atau sekitar teks itu. Misalkan yang dicari adalah kata B misalnya, informasi yang kalian dapatkan ada di sekitar kata itu. Nah, kalau misalkan menanyakan tentang kata B, nah B itu apa? Kita lihat konteks kalimat atau informasi yang ada di sekitar kalimat itu. Oh, kalimat itu misalkan bahas tentang hal seperti ini misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai rujukan atau informasi tambahan terkait dengan kata-kata yang sulit atau yang berhubungan, sedikit memancing seperti itu ya. Kemudian untuk tabel yang bawahnya, dimana kita menemukan jawaban atau langkah-langkahnya. Kemudian untuk poin yang pertama kita simak ya, find the word in the passage. Nah, ini kita menemukan kata atau frasa yang ditanya dalam teks. Masih sama ya seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita langsung menentukan kata frasanya apa di situ pada line keberapa. Kemudian untuk poin yang kedua, read the sentence. Kita baca ya kalimat dengan kata yang ditanya letaknya di mana atau letaknya di sekitar mana. Kemudian untuk poin yang ketiga, look for context clues. Nah, ini memahami konteks kalimat atau kalimatnya yang ada di sekitar kata yang ditanyakan itu tadi ya. Itu kita pahami konteksnya membahas tentang atau memaksudkan tentang apa. Kemudian untuk poin yang keempat, kita memilihkan atau menentukan, kita pilih sesuai konteks atau pemahaman kalian. Jadi ini merupakan suatu cara ya. Cara yang kedua dari kemarin adalah membahas vocabulary question. Nah, ini cara yang kedua bisa kalian gunakan untuk menentukan kata-kata sulit, yaitu menggunakan konteks kalimat ya, untuk menentukan kata-kata yang dianggap sukar atau sulit seperti itu. Untuk contoh realnya kita simak ya pada slide selanjutnya. Baik, kita masuk kepada contoh realnya ya, sebuah teks atau sebuah paragraf. Kita di sini disuguhkan sebuah pertanyaan terkait dengan reading ya. Kita langsung saja menuju ke pertanyaannya. An incumbent in line 1 is most likely. Incumbent ya, ini untuk baris pertama kata incumbent ada di sini ya. The incumbent generally. Nah, yang ditanyakan adalah incumbent. Nah, ini membahas tentang apa? Seputar tentang berkaitan dengan politik ya. Jadi kita langsung saja menuju kata yang pertama. Kita tadi ingat bagaimana untuk menemukan sebuah jawaban kita harus terlebih dahulu menemukan informasinya ya. Informasi yang ada pada kata yang sulit ini atau kata atau frasa ini yang dicari adalah informasi di sekitarnya. Berarti ada di line pertama dan line kedua. Saya bacakan untuk line yang pertama. In a government election, the incumbent generally has a strong advantage over a newcomer. Nah, ini informasi kita yang pertama.
seputar pemerintahan ya. Kemudian untuk informasi yang kedua, di sekitarnya atau sekitar dari kalimat yang pertama, yaitu kalimat yang kedua, terus kita pahami terlebih dahulu. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected and thus someone who is unknown to the electorate. Nah, ini adalah informasi yang kedua yang kita pahami terkait dengan kata sulit seperti ini. Di sini sudah dijelaskan ya bahwa the incumbent generally, kalimat yang setelahnya membahas tentang a person who is already in office, seseorang, jadi tentang seorang ya yang sedang menduduki sebuah jabatan, di mana informasi yang kita dapatkan ada pada kalimat yang kedua yang menjelaskan tentang kata ini ya, tentang kata yang ada pada kalimat satu, dengan kita tidak melepaskan informasi yang ada pada kalimat yang pertama. In a government election, ada sebuah pemerintahan tertentu ya. Nah, kita langsung saja menuju ke opsi atau pilihan ya. Apakah pilihan A, no specialty type of election, nah, apa tentang pemilihan khusus atau pemilu ya, pemilihan, bukan ya. Kemudian untuk pilihan yang B, a political party, tentang seputar politik, kita tahan dulu. Kemudian untuk yang C, beneficial comment atau komentar yang bermanfaat, saya rasa bukan ya. Kemudian untuk yang D, journal of office holder ya, tentang seseorang yang sedang menduduki jabatan, holder, office holder, tentang kepala jabatan ya. Jadi the answer is D ya, tidak pada jawaban yang B, karena ini masih umum atau political party. Jadi untuk jawaban yang paling mungkin atau yang paling tepat adalah a current office holder, karena berkaitan tentang a person who is already in office. Pada kalimat setelahnya atau kalimat yang setelah dari kata yang dicari, nah, seperti itu. Kata yang dicari apa? Kalimat yang setelahnya, informasinya malahan bisa juga pada kalimat yang ada pada line di kalimat yang atau kata yang dicari itu ya. Informasinya di sekitar ini, di sekitar kata yang sedang kita cari dalam sebuah bacaan. Baik, itu adalah kajian pokok pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan ke 10 atau minggu ke 10 dalam mata kuliah bahasa Inggris 1, untuk pokok kajian vocabulary question dan difficult word ya, atau kata-kata atau frasa yang sulit yang kita gunakan untuk acuan adalah menggunakan informasi yang ada pada kalimat yang sedang ditanyakan. Baik, itu pertemuan kita pada pertemuan 10. Jangan lupa untuk selalu belajar, menjaga kesehatan selalu, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran via daring atau via online ya, dalam setiap pertemuan kita. Terima kasih untuk atensinya dan kesempatannya untuk menyampaikan sebuah pokok kajian dalam kontrak kuliah kita pada pertemuan ke-10. See you next time. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.